Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini dan pastikan kalian menonton terus sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita-berita terupdate dari dunia percaturan. Dan dukung terus Oral Chess biar terus berkembang. Sobat Pencinta Catur, kita akan bahas tentang Mayweather Champion Chess Tour yang akan memainkan kembali. Dan ini merupakan turnamen besar pertama di rangkaian Mayweather Champion Chess Tour yang rencananya akan digelar sepanjang tahun dan setiap bulannya akan selalu ada turnamen. Oslo Esports Cup ini adalah tajuk turnamennya, di mana juara dunia Magnus Carlsen akan berhadapan dengan 7 pemain catur terbaik dunia lainnya. Total Mayweather Champion Chess Tour hadiahnya, kalau teman-teman belum tahu, 1,6 juta. Dan di Oslo Esports Cup ini akan berhadiah total senilai 210.000 US dollar. Perlu diketahui ya, bahwa Oslo Esports Cup ini merupakan, kalau dihitung ya, turnamen ketiga Mayweather Champion Chess Tour di tahun 2022. Dimana sebelumnya ada Charity Cup dan juga ada Airting Master ya teman-teman, yang dimenangkan oleh Magnus Carlsen. Tapi ada kejutan juga di mana 16 tahun Praggnanandhaa Ramesbabu mengalahkan Magnus Carlsen. Nah, siapa aja sih yang akan memainkan Piala Esports Oslo ini teman-teman, Oslo Esports Cup ini, yaitu adalah Magnus Carlsen, di mana otomatis ya dia merupakan puncak klasemen ya teman-teman, di mana dia memenangi Airting Master dan Charity Cup di tahun 2022 dan memimpin dengan total hadiah yang sudah dia dapatkan adalah 63.500 US dollar atas Jan-Christophe Duda di peringkat kedua dengan 25.000 US dollar. Nah, Duda menjadi pemain kedua yang mendapatkan tempat otomatis di turnamen Oslo Esports Cup. Kemudian ada Lee Kwang Lim, pemain ketiga dari Vietnam, di mana dia merupakan perempat finalis di Airting Master dan semifinalis di Charity Cup. Dan kemudian juga ada Eric Hansen dari Kanada, perempat finalis di Airting Master, sama-sama lolos untuk penampilan Oslo Esports Cup ini teman-teman. Dan pemain lainnya juga ada Anish Giri, Shahryar Mamedov, kemudian Praggnanandhaa dan Jordan van Foreest, pemain Belanda. Ada 2 pemain Belanda yang ikut, nomor 1 dan Jordan van Foreest juga, pemain Belanda juga teman-teman. Shahryar Mamedov prestasinya adalah semifinalis FIDE Grand Prix ya teman-teman. Kalau kenapa Praggnanandhaa diundang? Karena Praggnanandhaa memberikan kejutan ya, di mana dia mengalahkan Magnus Carlsen. So, buat entertainment ini bagus banget. Dan perlu diketahui juga, Praggnanandhaa bukan hanya sering memberikan kejutan, tapi dia juga baru menjuarai Reykjavik Open. Itu merupakan turnamen yang sangat prestisius. Ya, kapan dan di mana Oslo Esports Cup ini akan dimainkan? Oslo Esports Cup akan dimainkan di Oslo, Norwegia, teman-teman. Dan akan bermain di sebuah studio. Tapi kalau biasanya kita lihat Praggnanandhaa main di India, kemudian Shahryar Mamedov main di Azerbaijan di tempatnya masing-masing, kali ini berbeda teman-teman. Oslo Esports Cup ini akan menyediakan tempat yang disebut dengan Chess24 Play Zone, di mana 8 pemain akan bertarung menggunakan komputer juga, tapi bisa dikatakan secara langsung ya, berhadapan teman-teman. Nah, ini turnamen schedule-nya atau jadwalnya berlangsung dari 22 April hingga 28 April. Di mana babak pertama akan berlangsung 22 April, kemudian hingga 28 April. 7 babak teman-teman. Tanpa hari libur ya, dan kalian pastinya menontonnya di YouTube RL Chess. Nah, bagaimana sih format Oslo? Itu yang akan kita jelaskan selanjutnya, Oslo Esports Cup. Dan ini adalah pairing ya. Formatnya adalah 8 pemain akan saling berhadapan selama 7 babak. Setiap pertandingan menampilkan 4 permainan catur cepat, teman-teman. Jadi masing-masing pemain ya, contohnya adalah Magnus Carlsen berhadapan dengan Duda Enketov. Mereka akan bermain sebanyak 4 kali dengan sistem waktu 15 menit dan tambahan bonus waktu 10 detik setiap melangkahnya. Jika seri hasilnya 2-2, maka pemain akan kembali bermain dengan sistem bleed
5 menit dengan tambahan waktu 3 detik setiap langkahnya. Kalau seri lagi, mereka harus dipaksa dengan Armageddon Game, di mana putih 5 menit, kemudian hitam 4 menit, tapi jika hasilnya seri, maka hitam yang akan memenangkan pertandingan, teman-teman. Nah, apa yang dipertaruhkan di Oslo Esports Cup, teman-teman? Selanjutnya itu yang akan kita bahas. Total hadiahnya adalah 210.000 US dollar dengan 7.500 US dollar untuk diperebutkan di setiap pertandingan. Nah, kalau menang, jadi pemain yang menang di sini akan mendapatkan 7.500 US dollar. Gila. Gila ini hadiahnya, benar-benar. Mereka mengambil 7.500 US dollar penuh dengan sistem poin ya, 3 poin, di mana 1 poin sama dengan 2.500 US dollar. Wow. Jika pertandingan mencapai tiebreak, hadiah uang dibagi 5.000 dibagi 2.500, teman-teman. Jadi 1 poinnya itu bernilai 2.500 US dollar, teman-teman. Ya, mendingan menang telak ya gitu. Jadi kalau saya jelasin lagi ya, mungkin ini agak bingung. 7.500 per match win in 4 game. Jadi kalau kalian main di turnamen ini 4 kali menang, yaitu 4-0, maka langsung mendapatkan 7.500 US dollar. Kalau misalkan lanjut ke babak tiebreak, untuk yang pemenang itu 5.000, untuk yang kalah 2.500, teman-teman. Kalahnya masih dapat 2.500, cuy. Ini beli cendol aja sama abang-abang ya segerobak. Kalau beli micin ini belinya CRT yang bego sekecamatan ini. Bercanda, teman-teman. Pemenang turnamen adalah pemain yang berpenghasilan tertinggi, sementara uang yang diperoleh juga masuk ke klasemen tour secara keseluruhan. Pemenang tour akan mendapatkan 50.000 US dollar. Wah, gila. Jadi kalau menang, ini nanti akan mendapatkan hadiah uang juga pastinya, dan akan muncul hadiahnya di klasemen, teman-teman. Nah, Zubair Timol, wakil presiden EMEA yang merupakan sponsor dari Mayweather, berkomentar tentang bagaimana catur terus berkembang ya. Jadi kenapa Mayweather ada lagi di tahun 2022, karena menilainya catur ini seru juga ternyata. Berdasarkan analisis mendalam kami terhadap data sosial, catur terus mengalami pertumbuhan pesat di berbagai parameter demografis, termasuk geografi, gender, dan latar belakang sosial. Temuan ini digabungkan dengan acara pertama yang diselenggarakan di Oslo, kota tempat Mayweather didirikan, memberi kami kegembiraan dan antisipasi besar saat kami membangun acara tersebut. Luar biasa sekali. Nah, teman-teman, di mana kalau kalian mau nonton Oslo Esports Cup? Pastinya hanya di YouTube RL Chess, satu-satunya channel YouTube catur Indonesia yang menyiarkan secara live. Teman-teman, itulah tentang Oslo Esports Cup, dan pastinya babak pertamanya adalah mana ya tadi pairingnya? Ya, Duda akan berhadapan dengan Magnus, Anish Giri akan berhadapan Erik Hansen, Jordan Von Forest bertemu dengan Pragnananda, Mamediarov bertemu Lee Kwang Lim. Teman-teman, berikan komentar kalian, dan siapa yang kalian prediksikan akan menjadi juara di Oslo Esports Cup? Apakah semua akan Magnus pada waktunya, atau dia akan mengalami kekalahan dari Pragnananda lagi, guys? Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus RL Chess, Catur Yes Indonesia.